Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi qad anzalal Qur'an la raiba fi hudan lil muttaqin. Hadirin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur kepada kita sehingga sekarang hari ini kita masih diberikan kesenggangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah berikan 5 keistimewaan kepada orang Islam. 5 keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat saat ini, yaitu umat Islam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi khamsa hisalin fi Ramadan, la tu'tahunna ummah minal umam qablaha." 5 perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah khulufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau daripada misik. Misik adalah sejenis minyak wangian yang dibuat dari rusa jantan, yang mana misik hari ini yang terbaik hanya ada ditemukan di India, yaitu di Kashmir, yang mana ini tempat adalah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, sehingga tempat ini sangat berkah dan sangat indah. Bahkan Pakistan dan India ini memperebutkan tempat ini. Maka wangi misik ini sangat disukai oleh seluruh umat Islam. Maka pada hari ini walaupun mungkin sebenarnya pada zahirnya mulut kita ketika kita puasa ini baunya mungkin bertambah 2 kali lipat. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih wangi dari misik. Kenapa? Karena ada pengorbanan daripada orang-orang yang berpuasa, menahan lapar, berjuang untuk bagaimana mendapatkan ridho Allah dengan puasa itu. Yang kedua adalah tastaghfirul malaikah lahum hatta yubtiru. Malaikat itu senantiasa mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka puasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita berpuasa dengan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam puasa, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan dalam puasa, maka insya Allah pasti malaikat senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita, mendoakan ampunan-ampunan untuk kita, sehingga menjadi keberkahan dalam hidup kita dengan sebab doanya malaikat. Hari ini makhluk Allah yang paling maksum adalah malaikat. Kenapa? Mereka tidak melakukan maksiat sedikit pun. Mereka taat terhadap perintah Allah, tidak pernah sedikit pun ingkar terhadap Allah. Maka doa-doanya pasti dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yusaddafu fihi maraddatus syayatin. Dibelunggunya daripada setan-setan pada bulan ini. Maka apabila biasanya orang bermaksiat bisa menjadikan setan sebagai dalilnya, maka di bulan ini tidak bisa, hadirin. Maka pada hari inilah kalau dikatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri, adalah bulan ini. Kenapa? Sudah tidak ada gangguan sama sekali dari syaitan. Kalaupun hari ini ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, berarti tandanya itu merupakan dari dirinya sendiri, karena kebiasaannya suka dengan maksiat. Misalnya suka minum khamr, maka kalau di bulan ini dia minum khamr, ini karena kebiasaan buruknya, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, kalau kemarin
dia ketika bisa menjadikan dalil ini syaitan segala macam, hari ini tidak bisa. Yang keempat adalah wa yuzayyinullah lahum kulla yawmin jannatahum. Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memerintahkan malaikat-malaikat untuk memperhias atau memperindah surga-surganya bagi orang-orang yang berpuasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah sediakan surga, tetapi untuk bulan ini dikhususkan surga dibuka semua, seluruhnya 7 pintu surga semua dibuka, kemudian dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kegembiraan, untuk menyambut daripada orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang ahli surga yang melaksanakan puasa. Maka ini adalah kabar yang diberikan Allah melalui baginda Rasulullah SAW agar disampaikan bahwasanya tidak ada amal yang lebih besar yang kembali kepada dirinya, kepada Allah yang lebih baik adalah puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada orang-orang yang berpuasa. Wa yaghfiru lahum fi akhiril lailah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka seluruhnya dari dosa-dosanya. Ma taqaddama min dambihi. Jadi dosa-dosanya oleh Allah setelah kita melakukan puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka kita mendapatkan ujroh atau upah. Apa upahnya? Yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini malam Lailatul Qadar?" Bukan. Tetapi orang yang sudah selesai bekerja, maka upahnya akan segera diberikan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka ini beda. Upah yang di sini, yang ampunan dari Allah ini bukan sebab dari Lailatul Qadar, bukan sebab dari barokah Lailatul Qadar, tetapi orang yang mengerjakan awal puasa, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menjaga puasanya, kemudian menegakkan amal-amal pada malam harinya, sehingga ketika selesai daripada bulan Ramadan, pada akhir yang ke-30-nya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang pasti banyak dari yang keluar dari mungkin dari mata kita, yang dilakukan oleh mata kita, mulut kita, tangan kita, seluruh anggota badan kita. Semoga kita termasuk dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ceramah singkat ini, tausiah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.